Hai, salam sejahtera dan selamat hari Sabat anak-anak. Saya Anti Enji bersama dengan anak-anak pada hari ini. Bagaimanakah minggu anak-anak? Adakah anak-anak mengalami perkara yang disenangi ataupun yang membimbangkan? Anti di sini mendoakan semoga anak-anak semua sentiasa berada dalam keadaan sehat di samping keluarga yang tersayang. Dalam kehidupan kita seharian, kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ia juga merupakan senjata yang paling ampuh di dalam kehidupan kita, menjanjikan kehidupan kita sentiasa berada dalam keadaan selamat sepanjang masa. Ya anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak, hari ini merupakan hari Sabat yang ke-13, yaitu pada kuartal yang ketiga bagi tahun ini. Ya anak-anak, sebelum kita meneruskan acara kita hari ini, Anti akan pimpin anak-anak di dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi yang mulia ini, terima kasih Tuhan karena Engkau menyatukan kami hari ini. Berkatilah juga anak-anak yang mempelajari firman-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat memahami segala apa yang mereka pelajari hari ini. Tuhan, kami berserah semua ini dengan nama Tuhan Yesus jadi juru selamat kami. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan beralih kepada acara yang seterusnya, yaitu persembahan daripada kanak-kanak dari gereja Bombok dan juga kanak-kanak dari gereja Simpang Bekah. Mari kita sama-sama mendengar dan berhibur. Kami kanak-kanak dari gereja Seventh-day Adventist Church Kampung Bombok akan menyanyikan lagu Down in My Heart. Got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart. Way down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Way down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Standing down in my heart. Right down in my heart. Right down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Right down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Saya bintang kecil, gembira bintang kecil. Saya bintang kecil, untuk bisa. Saya bintang kecil, gembira bintang kecil. Saya bintang kecil, untuk bisa. Terima kasih kepada kanak-kanak dari gereja Bombok dan juga kanak-kanak dari gereja Simpang Bekah di atas persembahan istimewa mereka pada pagi ini. Tanpa kita membuang masa ya anak-anak, kita akan beralih kepada aktiviti persediaan. Selamat pagi anak-anak.
Hari ini kami akan bermain sebuah permainan yang best. Tarilah tari kampung. Yeay! Bukankah best permainan hari ini? Best. Adakah Anda ingin memberikan ke semua uang Anda hari ini? Ya. Kenapa tidak? Karena saya tidak ingin menghabiskan ke semua uang saya. Bukankah situasi ini sama seperti Anda memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya. Pelajaran kita pada hari ini memberitahu kita tentang terdapat individu yang ingin berbakti untuk menyembah Tuhan dengan persembahan mereka. Dan terdapat juga individu yang tidak ingin memberikan persembahan mereka. Saya akan baca dalam Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi, "Sesungguhnya Tuhan Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Mari kita bacakan mesej pada hari ini bersama-sama. Saya akan menyembah Tuhan dengan pemberian persembahan. Selamat pagi semua dan selamat hari Sabat. Pada hari ini, Auntie Queen akan membimbing kita semua di dalam pelajaran Sabat yang ke-13. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau kerana Engkau telah memberkati kami pada 6 hari yang lalu. Dan pada hari ini, kami dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan untuk kami belajar tentang firman-Mu. Ampunkanlah segala kesalahan dosa kami dan lindungilah kami dari segala ancaman bahaya. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Mari kita dengar ayat hafalan kita pada hari ini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu dan bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di dalam Mazmur 54 ayat 8. Tajuk cerita kita pada hari ini ialah terlalu banyak persembahan. Kita akan mendengarkan tentang kisah Musa. Cepat! Musa memiliki satu pengumuman yang penting untuk dibuat. Seluruh orang Israel haruslah dikumpulkan. Lalu ibu pun menyeletakkan apa yang sedang dikerjakannya dan dia pun mengambil bayinya. Jadi dia pun berlari diikuti oleh kedua orang adiknya bernama Zibeon dan Gerson. Keluarga itu pun tergesa-gesa bergabung dengan keluarga Israel yang lainnya. Mereka semua berkumpul dan mereka ingin mendengar apa yang Musa ingin katakan. Lalu, setelah mereka semua pun senyap, Musa pun berkata, "Kita membutuhkan emas, perak, dan tembaga. Kita memerlukan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan lenan halus. Selain itu, kita juga memerlukan kulit binatang, kayu akasia, minyak zaitun, dan batu permata. Engkau haruslah menyumbangkannya jika hatimu digerakkan oleh Tuhan. Pemberianmu itu akan menjadi satu persembahan baginya." Lalu, Musa pun dia teruskan lagi berbicara. Kita juga memerlukan orang-orang yang ahli, seperti pemintal dan penenun untuk menolong kita menyiapkan bahan-bahan. Orang-orang yang dapat mengerjakan perak, emas, dan tembaga. Kita juga memerlukan orang-orang yang tahu bagaimana untuk memotong dan membentuk bebatuan. Tukang kayu juga diperlukan untuk mengerjakan kayu. Pemintal untuk memintal bulu domba dan kain lenan. Dan kita juga memerlukan penenun untuk membuat gorden dan baju jubah para imam yang suci yang akan dikenakan oleh mereka. Lalu Musa pun berkata, Bezalel dari suku Yehuda dan Aholiab dari suku Dan akan mengepalai semua pekerja dan pekerjaan tersebut. Lalu Musa bercakap, Roh Tuhan telah memenuhi mereka dengan keahlian dan pengetahuan dan kesanggupan untuk mengajar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang khusus ini. Lalu setelah Musa berhenti berbicara, lalu terdengarlah satu suara yang dengan gembira yang berkata, "Ibu!" Lia pun mulai berseru, "Kita dapat menolong dengan banyak cara. Engkau adalah salah satu pemintal dan penenun yang terbaik di seluruh perkemahan. Saya akan menolong untuk menjaga bayi sehingga engkau dapat meminta," kata Lia kepada ibunya. "Dan kita juga memerlukan cermin dan sikat rambut yang terbuat dari tembaga," kata Zibeon. "Dan engkau serta ibu juga memiliki perhiasan emas," tambah Gerson. Jadi Lia pun berkata, "Kita juga memiliki anting-anting dan gelang dari emas." Lia mendapatkan barang perhiasan tersebut daripada sahabat baiknya dari Mesir sebelum mereka meninggalkan Mesir pada malam hari tersebut. Jadi hari berikutnya keluarga itu dengan penuh sukacita mengumpulkan barang-barang mereka. Bersama-sama mereka membawanya ke tempat di mana bangunan akan didirikan. Jadi batu bata pun mulai dibentuk dan emas di sebelah sini, perak di sebelah sana. Lalu jadi penunggu dan
Perkakas lainnya juga ada di sana. Kulit-kulit binatang, kayu akasia, bulu domba, dan kain lenan juga terdapat di sana. Dengan sukacitanya, mereka memenuhi tempat tersebut seperti hari yang penuh kegembiraan. Setiap hari, Lia, Zibion, dan Gerson sering berjalan melewati bangunan tersebut. Kemudian satu hari, para pembangunan berkata kepada Musa, "Musa, kita tidak memerlukan bahan bangunan lagi. Kita sudah memiliki lebih dari cukup." Musa pun berkata kepada orang Israel untuk berhenti menyumbang. Orang Israel telah datang seluruhnya dan mereka dengan sangat gembiranya untuk mengasihi Tuhan. Mereka juga sangat merindui untuk melihat bait suci yang dibangunkan. Bukankah hebat cerita itu tadi? Jadi mari kita melihat kepada mesej kita pada hari ini, yaitu aku menyembah Tuhan melalui persembahanku. Dan mari kita dengar semula apa ayat hafalan tadi. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Di dalam Mazmur 54 ayat 8. Kita baru sahaja dengar cerita bagaimana Musa memohon daripada orang Israel untuk memberi bahan-bahan tertentu untuk membina tempat menyembah Tuhan. Oleh kerana tempat untuk menyembah Tuhan adalah suci, maka barang-barang yang diberi harus bermutu, istimewa dan yang terbaik. Orang yang akan membina tempat suci itu mestilah yang mahir dan berpengalaman. Saya ingin baca Keluaran 35 ayat 5 sampai 10. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Begitulah bahan-bahan yang akan diberi untuk membina tempat menyembah Tuhan. Kanak-kanak, bagaimanakah hari ini? Apakah perkara yang kita boleh beri ke gereja pada hari Sabat? Ya kanak-kanak, kita bawa uang untuk persembahan. Kanak-kanak, apakah yang paling penting dalam setiap persembahan kita? Saya ingin baca lagi pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang penting ialah memberikan menurut kerelaan hatinya, sesuka hati kita, tanpa paksaan dan tanpa diberitahu. Mari kita baca mesej kita hari ini. Saya akan menyembah Tuhan dengan pemberian persembahan. Sekali lagi, saya akan menyembah Tuhan dengan pemberian persembahan. Selamat Hari Sabat anak-anak, saya Aunty Elizabeth. Hari ini, Aunty akan mengajar kamu cara untuk membuat graf. Jom kita buat sama-sama.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan syurga, terima kasih kerana Tuhan sudah bersama dengan kami dari mula program hingga akhir acara. Kami ingin berdoa agar Tuhan berkati semua kanak-kanak supaya kami sentiasa sehat dan selamat. Kami berdoa agar Tuhan berkati kami dalam semua aktiviti kami, dan kami ingin memohon agar Tuhan lindungi kami dari segala bahaya. Terima kasih kerana Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.